Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh merupakan sukacita yang begitu besar kembali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ninggiang Abian Base, Kamis 25 Maret 2021. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami akan kebenaran daripada sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami di dalam kami beristirahat. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran daripada sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat yang ke-9 dan Lukas 23 ayat 43, ayat 42 dan 43. Mazmur 27 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Lukas 23 ayat 42 sampai 43 firman Tuhan berkata demikian, penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita ini kita merasa sendirian atau merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang dekat dengan kita saat kita menghadapi sebuah pergumulan. Tidak jarang pada akhirnya perlakuan yang seperti itu membuat perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Bisa saja kita menjadi pendendam, bisa saja kita menjadi pembenci, atau bahkan kita juga menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Hal seperti itu atau perilaku seperti itu tidak jarang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita berkaca dalam kehidupan Daud, ketika dia dimusuhi oleh Saul, Raja Israel pada waktu itu, tidak sedikit orang yang meninggalkan, dan bahkan orang-orang terdekatnya pun mulai satu persatu pergi, karena takut akan terlibat dalam pergumulan yang ia sedang alami dengan Raja Saul. Dalam ketidakpastian kehidupannya, Daud berseru kepada Tuhan dengan permohonan yang tulus.
Ia memohon agar Tuhan tidak membuangnya. Ia memohon agar Tuhan tidak meninggalkannya. Karena Daud sadar, hanya Tuhanlah tempat pertolongannya. Dan terlebih Daud sadar bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkannya dari segala kesesakan kehidupannya. Sekalipun semua orang meninggalkannya, tetapi ia sadar bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkannya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Kesadaran yang sama yang juga dimiliki oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Golgota. Ketika Tuhan Yesus mendapat hujatan, ketika bangsanya sendiri menolak dan meninggalkan Tuhan Yesus dan bahkan menyalibkannya, penjahat yang di sampingnya sadar bahwa Yesus adalah sumber pertolongan. Penjahat yang selama kehidupannya dipenuhi dengan segala tindakan yang merugikan. Penjahat yang selama kehidupannya dihiasi oleh darah orang-orang yang tidak bersalah. Sadar bahwa ia tidak akan mampu menebus dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika kesadaran meliputi dirinya, penjahat itu melihat hanya di dalam Yesuslah ada pertolongan. Bahwa di dalam Yesuslah ada keselamatan. Sekalipun Yesus ditolak, dihina, dan bahkan disalibkan, penjahat itu melihat bahwa Yesus memaafkan kesalahan bangsa itu. Bahkan Yesus masih berdoa agar dosa-dosa mereka itu diampuni. Tuhan Yesus bukan hanya memohonkan kemurahan dari Bapanya, tetapi ia juga hendak memberikan karunia kepada orang yang mengakui dan menyesali kejahatannya sendiri. Karunia-Nya itu dikatakan kepada seorang penjahat yang disalibkan di sisinya, yang mengakui dia sebagai raja. Dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus." Kata-kata itu pastilah sangat menghibur penjahat itu. Dalam keadaan tersiksa pun, Tuhan Yesus tetap berupaya memberikan penghiburan dan kekuatan serta karunia kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan penyesalan. Ini menunjukkan kebaikan dan kemurahan yang luar biasa sebagai seorang raja atau pemimpin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering merasa ditinggalkan, sering merasa diabaikan, bahkan tidak dipedulikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kesusahan yang kita alami akan banyak orang pergi dan menjauh. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, asalkan kita sadar dan melihat bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada pertolongan, dan hanya di dalam Tuhanlah ada kepastian. Marilah kita benar-benar dapat menunjukkan kasih setia kita kepada Allah, karena Allah ada di dalam kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak pernah henti-hentinya kami datang dan menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Allah. Karena kami sungguh merasakan sukacita yang begitu besar pada pagi hari ini. Kami sudah dapat merenungkan, membaca akan kebenaran daripada sabda-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ya Bapa, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan, agar di dalam kami melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini,
Tuhan benar-benar menolong, menjaga, dan melindungi akan kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, tentu kami sebagai manusia merasa takut, merasa khawatir. Tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang dapat menolong, melindungi akan kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, lebih-lebih virus corona yang sedang mewabah di Bali, di Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Kami rindu ya Tuhan, wabah ini segera berlalu, kehidupan kami boleh kembali normal kembali. Perekonomian bangsa dan negara kami ini dapat pulih kembali, sehingga kehidupan kami boleh mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.